Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiana Razul, NIM 20110500033, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek mata kuliah, praktek ibadah dengan materinya sebuah pidato di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayunan langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di acara kita ini. Lupa dan tak bosannya kita kirimkan junjungan Nabi besar kita, yang mana Dia telah mengombrak-ambrik pintu kemaksiatan yang dipenuhi dengan panah, yang diselimuti dengan pedang, demi menegakkan kalimat tauhid di parasada bumi ini. Wajar dan pantasnya kita mengucapkan sepotong doa kepada baginda Rasulullah SAW agar kelak kita di akhirat diberikan syafaat oleh beliau, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul pidato saya kesempatan kali ini adalah Hikmah Shaum Ramadan. Sebagai umat Islam, umat muslimin dan muslimat, kita dianjurkan untuk melakukan berpuasa, yaitu membersihkan diri dari segala hal-hal yang telah kita lalui sebelumnya. Khatawallahu fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ada hikmah dalam melakukan sahur. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim bersungguh-sungguh dalam melakukan apa saja yang diajarkannya, apa saja yang diperintahkannya, dan menjauhkan segala larangannya. Melakukan sahur, kita dapat meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yaitu meningkatkan penghayatan dan pengalaman kita terhadap ajaran Islam dan agama Islam, yaitu meningkatkan kita terhadap pengalaman apa saja yang kita lalui dan apa-apa yang telah diajarkan Nabi, termasuk yang diajarkan para ulama-ulama kita. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesehatan dan mentalitas kita, seperti rohani, jasmani, dan mentalitas kita kejiwaan. Dengan bertambahnya ilmu agama, kita berpikir ke masa yang akan datang. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka dengan melakukan sahur ini, dengan mentalitas kita yang ada, kita bisa melakukan hal-hal yang harus dianjurkan oleh Allah, yang diajarkannya kepada kita untuk melakukan yang kebaikan. Yang keempat, mendidik dalam pengendalian diri, seperti pengendalian diri dalam emosi. Pengendalian diri dalam emosi bisa tertahan dalam kita melakukan sahur. Kita ingat kepada Allah bahwasanya kita sedang melakukan sahur.
maka dengannya kita melakukan sohum, maka tingkat emosional kita akan segera reda dan berubah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Kita sebagai yang berkecukupan, kita merasa bahwasanya banyak orang yang di luar sana masih banyak merasa kekurangan atau tidak seperti kita, tidak mampu mendapatkan seperti kita, seperti hanya sebagai makan. Mereka tidak bisa dalam melakukan ini. Maka kita yang berpuasa akan merasa sama seperti mereka, mengalami apa yang mereka rasakan. Seperti makan 3 kali sehari, mereka tidak sanggup untuk makan. Yang keenam, membiasakan diri kita dalam memelihara amanah. Dalam melakukan sohum ini, amanah kita yang kita lalui adalah rasa percaya kita kepada Allah, apa yang telah Ia sampaikan kepada kita, agar kita sohum, agar tidak melakukan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan sohum kita. Yang ketujuh, yaitu melatih kesabaran dan ketabahan kita terhadap melakukan ujian ini. Dengan melakukan sohum, kita tahu artinya kesabaran, menahan diri seharian yang tidak makan, kita kelaparan, tapi kita tidak boleh untuk memakannya. Di dalam sohum ini kita diajarkan artinya ketabahan dan sebuah kesabaran yang begitu besar. Hal yang banyak harus kita lalui. Dan kita dalam melakukan sohum harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dan tidak boleh yang dilarang di dalam sohum, seperti membicarakan orang, itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan sohum dan mendapat mengurangi pahala. Itulah beberapa hikmah dari sohum. Itulah yang dapat saya sampaikan dari judul pidato saya. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya sohum ini banyak hikmahnya. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi menahan diri dari segalanya. Menahan diri dari hawa nafsu dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan di pidato saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.